Sampai ada kata-kata, ih kamu goblok segala macam. Apa yang kamu lihat pertama? Pertama, jujur saya nangis. Kenapa anda coba PNS di sana? Saya SMA, lulusan SMA. Saya tidak kuliah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys. Aku tuh bingung sebenarnya. Kenapa? Namamu itu ada unsur Ana dan cocok sama istrimu sekarang, Triana Zailani. Istri saya Ana Agustina. Nah, panjangannya kan Triana berarti. Ana Agustina Zailani gitu ya. Iya kan? Bener kan? Bulannya sama. Bulan Sama-sama apa? Agustus. Sama-sama Agustus. Oh. Lahirnya sama. Untung bukan Agustina Zailani ya. Jauh dong. Tria Zailani dikenal di dunia Di siaran. dunia siaran nama Tria Zailani. Berapa tahun mulai siaran? 2000 iya 2000 ya? Mulai belajar siaran itu dari 2006. Itu masih dari radio-radio gelap, masih zaman di kamar. Hitam ya. Iya, nggak gelap begitu maksudnya. Yang ya tidak resmi lah, masih di zaman di kamar. Ilegal. Biar ilegal ya Anda ya. Ya, ilegal dong. Tapi justru dengan seperti itu saya bisa kayak sekarang. Ya tapi memang rata-rata karena hobi kan. Iya. Siaran tuh. Jadi di beberapa segmen kemarin tuh rata-rata mereka ada yang memang dari dunia gelap radionya. Iya. Berangkatnya memang dari hobi. Karena kita udah senang, jadi urusan uang itu nomor sekian. Yakin. Dulu. Kalau dulu gitu. Saya dulu sampai rela 3 bulan nggak dibayar apa-apa. Radio gelap tuh udah masuk resmi. Udah mulai masuk resmi. Itu namanya Radio Jingga. Jingga Di Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya. Kirain Singaparna, Kabupaten itu di luar Tasikmalaya. Nagreg. Ya jadi 3 bulan siaran di situ dan memang tidak dibayar apapun selama 3 bulan. Setelah 3 bulan baru dapat gaji. Menderita ya? Enggak juga sih, karena seneng. Seneng ya? Karena seneng. Bela-belain siaran subuh lagi bulan puasa, jam 1 malam berangkat, jam 2 on air sampai jam 4 Jam 4 subuh. Karena Jam siaran 4 subuh sore. bulan puasa, ya kan? Oke. Tahun berapa itu? Itu 2010. Lulus SMA atau Lulus SMA 2008. Nah, 2008 2 tuh tahun nganggur? enggak, jadi Santai dong. jadi belajar itu 2006 itu udah mulai Siaran. awalnya si kakak. Oh, kakaknya. Kakak tuh bikin radio di rumah, radio ilegal seperti itu yang hanya sekampung. Ngeliatin ini kayak orang gila ya, ngomong sendiri, ketawa sendiri, tapi lama-kelamaan jadi suka. Awalnya bantuin cuman gulungin ini kaset. Muter-muter kaset. Iya, masih putar pakai pulpen. Ya. Pakai pulpen. Kok seru ya gitu kan, dengerin masih zamannya atensi. Kertas Kecil gitu kan. Ditulis yang itu tulisannya. SMA ya? Itu SMA. Oke. Iya, karena lulus 2008. Berarti dulu jualan kertas atensi juga? Jualan 1003. 1003. Jadi ke sekolah bawa itu. Ke sekolah bawa itu, nih jualan nih gitu kan. Dapat penghasilan. Misalnya dari kakak saya 1000, saya jual 1500. Dari radio ilegal, istilahnya dunia gelapnya radio lah. Dalam artian tuh merakit sendiri. Belum ada izin. Belum. Antenanya bagus. Pakai bambu. Panci. Dulu aku pernah loh ngelihat itu pakai lampu. Lampu. Iya, jadi ada bambu, kemudian lampu. Oh ya, itunya ya, apa kayak corongnya gitu ya. Ya. Dan lampu itu menandakan kalau radio tuh on air. Oh gitu. Kalau nyala berarti on air. Oh, zaman kalau saya dulu nggak ada lampunya Mas, tapi dari pokoknya ada tutup panci aja, udah itu. Dan itu kreatif kan? kreatif banget. Berarti dulu memang tahun 2000-an ternyata masih ya, 2006, 2010. Radio itu memang menjadi suatu hal yang menjadikan inspirasi juga kan. Banget. Hobi tapi bisa menghibur orang. Hampir setiap orang namanya kalau didengar di radio disebut itu satu kebanggaan. Betul. Dan dulu tuh kalau zamannya atensi kita bener-bener nungguin jam. Kan kalau di atensi ada tulisan dibacain jam segini gitu kan, acaranya ini. Jadi kita tuh bener-bener dari jam segitu, misalnya jam 4 sore kita tungguin tuh.
Atensi kita tuh entah dibacain atau tidak, kita tungguin. Kalau dibacain cuma 1 lembar aja, bahagianya minta ampun. Nunggunya, malah kapan punya aku datang ya, kapan punya aku dibacain ya. Iya. Pasti gitu kan? Pasti. itu apa ya, dunia radio zaman dulu tuh. Iya sih. Euforianya beda. 2010 mulai siaran di profesional di Radio Jingga. 2010 itu di Radio Jingga. Oke. Langsung sebagai announcer. Langsung sebagai announcer atau aja. Operator dulu atau apa? Langsung announcer. Berapa lama training? Training ya hampir 6 bulan. Panjang ya. Kalau zaman dulu ya, saya jabanin 6 bulan training itu cuma bener-bener, dan itu tuh maaf gitu ya, apa yang ngajarin itu bener-bener kasar. Kita tuh sampai ada kata-kata, kamu goblok segala macam. Tapi itu jadi motivasi buat saya gitu kan. Loh, sekalinya alhamdulillah sekarang saya bukan siapa-siapa. Aku pengen tahu background waktu dulu di asli mana sih? Aslinya Tasik. Singapura apa? Singaparna dong. Singaparna. Masuk ke Balikpapan atau Kaltim masuk? Ke Kaltim itu tahun 2011 akhir. Perubahan budaya gimana tuh? Apa yang kamu lihat pertama? Pertama, jujur saya nangis. Karena nggak pernah kemana-mana. Paling jauh tuh ke Jakarta. Bayangin dari Tasik ke Jakarta saja. Nggak pernah merantau jauh. Ya. Tahu-tahu ada tawaran dari teman, kamu mau nggak katanya kerja di Kalimantan? Di apa, di radio? Wah, karena seneng kan. Gajinya berapa? Terus apa aja yang didapat? Oh ya sudah. Oke lah, saya dealkan. Kurang lebih 3 bulan saya menimbang-nimbang lah. Baru nanya orang tua, almarhum mama saya dulu, mah gimana kalau pergi? Mama saya sih cuma gini aja. Ya udah katanya, mama mah terserah AA. Yang penting kalau mau pergi silakan, enggak juga nggak apa-apa. Cuman ingat pesan mama satu, apa mah? Jangan lupa sholat katanya gitu. Jadi ya, nangis karena bukan dari rumah. Enggak, karena masuk hutan lewat Bukit Soeharto. Karena kan dulu Samarinda. Masih bandara lama, masih bandara lama, turun naik travel, sok-sokan kayak orang udah pernah di Kalimantan. Masih ingat zaman dulu berapa travel Samarinda? Kan biasa dipanggil kan mobil-mobil gitu. 100, 80. Oh ya sudah naik. Padahal belum tahu apa-apa. Naik, pergi, sekalinya lewat Bukit Soeharto kan hutan ya. Jadi pandangan saya zaman dulu Kalimantan itu adalah hutan. Karena betul keluar dari bandara kita ketemu hutan kan. Pohon-pohon banyak lah ya. Pohon-pohon banyak. Ya, pohon-pohon banyak. Anggapan orang-orang di luar Kalimantan kan itu hutan. Padahal itu hutan kota sama aja. Ya, tapi memang ketemunya hutan kan ya? Ketemunya hutan. Jadi di situ udah, wah salah pilih saya. Dalam perjalanan ya? Dalam perjalanan nih masih di travel. Waduh salah pilih. Cuman pas ketika waktu itu habis nyebrang dari jembatan Mahakam. Ngeliat kotanya. Udah mulai sumringah. Oh sekalinya rame. Jadi ya. Dalam perjalanan tuh nangis? Enggak nangis, cuman merasa menyesal aja. Di jalan itu kok kayak gini ya. Aduh kenapa saya terima gitu. Padahal 3 bulan udah pertimbangannya. Udah 3 bulan karena teman ngasih gambarannya enak. Enak di sini tuh begini, kamu pulang pergi naik pesawat karena belum pernah naik pesawat. Iyalah penduduk Singapura. Mau kemana? Singaparna. Oke, masuk Samarinda. Nah itu pergeseran budaya kerasa banget nggak? Banget. Yang saya kaget adalah lihat kalau di sini tuh sanggar ya. Oh, pisang goreng. Pisang goreng pakai sambal kacang. Saya aneh. Saya nyobain langsung mules. Liatin orang kok enak banget ya. Cuman dalam pikiran saya kan pisang itu manis ya gitu. Kok pakai kacang. Kemudian nyoba lagi nggak? Besoknya karena lapar. Nyoba lagi dan akhirnya kebiasaan. Alhamdulillah. Berarti udah diterima. Sama yang aneh itu mandai ya, yang kulit cempedak. Ya. Nah, kulit cempedak sama nasi. Tapi akhirnya kan suka kan? Alhamdulillah. Kamu nyari kan sekarang? Iya. Susah sekarang. Bujang ya pada saat itu ya? Bujang, masih usia 2011 21 tahun. Sudah ngerantau, nggak pernah kemana-mana. Targetnya apakah membesarkan hobi atau memang sudah mulai cari cuan? Udah mulai cari cuan karena di sana tuh dari 2008 lulus SMA kehidupannya cuman yaitu radio tuh cuman hobi aja, sisanya kerjanya tuh di main bola. Gitu. Jadi main bola hobi yang dibayar. Ya
dibilang atlet bukan, dibilang bukan atlet tapi main bola gitu dibayar. Nah 2010 udah mulai mikir, ngapain saya begini-begini terus. Saya 5 bersaudara, adik saya masih ada 2. Saya dituntut kuliah tapi saya nggak mau ngebebanin orang tua, nggak mau saya. Nggak mau, jadi ya udahlah gitu kan, mencoba aja gitu. Kenapa nih coba PNS di sana? Saya SMA, lulusan SMA. Saya tidak kuliah. Karena kenapa? Karena saya malas. Karena 2008 lulus sekolah, 2 tahun kemudian harus harus kuliah tuh males gitu. Udah males aja gitu. Karena udah pernah dapat duit sebelumnya ya? Iya, udah. Nah, zaman main bola dulu kan digaji 1,5 juta itu 2008 udah besar banget. Anak muda lagi kan? Anak muda. Belum ada pegangan. Belum. Makanya foya-foya. Foya-foya, nggak punya pacar lagi. Ih. Berapa tahun jomblo itu? 2011 masuk Kalimantan. Berarti ya 2011 masuk ke Tambang ya, Radio Tambang ya? Radio Tambang. Di Tenggarong, daerah Separi. Nah, ngelihat alamnya sana gimana? Jujur kaget. Kalau kagetnya itu ya hutannya memang masih hutan alami, cuman kagetnya itu ketika masuk tambangnya. Kok hutannya diginiin ya? Emang kenapa? Ya kan ditebang segala macam, itu kan udah nggak ada pohon di daerah tambangnya. Tapi kalau daerah mesnya bagus, pepohonan masih banyak. Cuman kan kaget lihat alat segala macam. Kita yang dari kampung yang benar-benar cuman pakai sendal jepit, terus kalau putus disambung pakai rapia gitu kan. Lihat unit gede-gede segala macam. Ada apa ya? Ada perubahan lah gitu kan. Oh, langsung drastis malah ya. Drastis. Apa dari Jawa dari Singaparna. Dari Singaparna masuk Kalimantan langsung ketemu kayak gitu. Kaget banget lah ya. Kaget banget. Ngerasa sedih di situ nggak? Sedihnya tuh sempet 2 minggu masih di Samarinda. Oke, sedih karena jauh dari orang tua. Karena jauh dari orang tua. Bukan sedih karena hutannya gundul. Bukan. Sedih sempat 2 minggu tuh nelpon kakak saya, Kak, mau pulang. Terus kata kakak saya gini aja, kamu tuh cowok. Ya. Ngapain kamu nangis? Prinsip. Gini aja katanya. Coba deh dalam sebulan, kalau sebulan benar-benar kamu nggak bisa bertahan, sendiri yang beliin tiket, kamu pulang. Oke, saya terima tantangannya. Sekalinya masuk tambang, betah. Kenapa? Karena malah betah ke tambang ini, aneh. Karena betah, kenapa? Karena fasilitas di tambang kita dibikin nyaman, lapangan futsal, lapangan segala macam. Hobi saya main bola. Masuk lah ya. Masuk. Gitu. Ditambah siaran di radio. Oh, dua-duanya dapat. Hobinya dapat. 3 malah. 3 cuannya dapat. Malah abis dari situ 8 bulan nggak pernah pulang. Yang jatah cutinya tuh 2 bulan, jalan-jalan ke Balikpapan, cuti pertama. Ngerasain beda nggak sih? Kita siaran di tengah hutan, berarti kan cuma istilahnya pendengar kita orang-orang tambang kan. Iya. Itu pasti ngomongin tentang safety, betul, gitu-gitu kan. Ngerasa ada perbedaan drastis nggak? Rasa secara aura, kenyamanan, terus keartisannya bakal hilang kan? Hilang. Itu gimana? Ngerasain banget berarti ya? Drastis, karena biasa kalau kita di radio komersil seperti biasa, sampai didatengin ibu-ibu, fans radio kan. Dibawain apa? Banyak. Sampai zaman dulu masih zamannya pulsa. Surat utang pun pernah dibawa. Oh jangan. Pulsa ya. Pulsa. Jadi kalau zaman dulu kan radio komersil dan segmennya all segmen kan. Mulai dari lagu daerah, lagu dangdut segala macam ada gitu kan. Jadi fansnya itu atau pendengarnya itu multi ya gitu kan. Banyak semua kalangan masuk. Sampai saya dikejar-kejar ibu-ibu. Itu di Singaparna sana. Singapura. Dikejar ibu-ibu saking fans ya gitu. Karena dulu tuh penyiar radio tuh artis banget. Artis banget. Iya. Masuk ke tambang nih. Masuk ke tambang yang notabene mereka cuman mendengarkan tanpa ada interaktif. Itu berbeda. Iklannya juga nggak ada. Terus mulai pembelajaran baru. Flat dong. Banget. Selama seminggu tuh asli nggak ada feel. Nggak menemukan. Feel-nya pasti hilang. Hilang. Tapi ngomong juga kan, bukan produksian kan? Ngomong, siaran seperti biasa. Cuman infonya lebih info keselamatan safety. Kerja. Oke, Bapak ini tolong ya Pak. Ya kayak gitu. Untuk nomor mobil sekian tolong. Siaran seperti radio komersil, cuman infonya atau iklannya diganti sama info keselamatan. Nah, itu berarti kan butuh adaptasi, Bro. Adaptasi perubahan gaya siaran. Iya. Terus feel-nya siaran.
Butuh waktu berapa lama untuk adaptasi? Sebulan saya baru ketemu. Karena maaf gitu ya, untuk orang tambang bahasa juga jadi beda. Yang tadinya formal ya. Kamu, aku, jadi Anda, Bapak. Jadi beda gitu kan. Yang tadinya selengean mulai teratur. Lebih formal lah ya. Lebih formal, semi formal lah. Tapi tetap akhirnya di 1 bulan baru dapat feel-nya ya. Baru dapat feel-nya. Jadi kerjanya itu siarannya langsung 6 jam. Siaran 6 jam maraton, jam 6 pagi sampai jam 12 siang. Jam 12 siang sampai jam 6. Terus aja seperti itu. Selama 2 bulan. 2 bulan dapat 24 jam kan itu? 24 jam. Kalau ketemu shift subuh gimana nih? Shift subuh kebetulan kalau cowok enggak. Oh gitu? Karena subuh itu khusus cewek malah. Oh biar semangat. Karena karena orang tambang rata-rata cowok. Iya. Kalau cowok siaran lagi ngapain dengerin cowok? Tapi kalau cewek kan, halo mas, tolong hati-hati ya, berhenti mobil itu. Nggak boleh interaktif kan? Ada interaktif tapi di jam istirahat. Oh tetap ada. Ada interaktif. Request ada. Oh gitu. Ada. Tapi di jam istirahat karena nggak boleh lagi di dalam unit kan nggak boleh. Main handphone tuh nggak boleh. Itu tegurannya bisa kena SP si operatornya. Berapa tahun di Radio Tambang? Sampai 2 tahun di Tenggarong. Tahun ketiganya dipindah ke Sangatta. Di Sangatta juga ada futsal juga? Ada. Apalagi Sangatta kan lebih kota daripada Tenggarong. Pada saat itu ya? Pada saat itu. Waktu itu kan Tenggarong di dalam juga kan? Di dalam site bener-bener. Bener-bener dalam site. Dari Separi itu sekitar setengah jam lagi ke dalam mes, di dalam hutan. Ngomong hutan lah ya? Hutan bener-bener. Nah di Sangatta dengan budaya yang sama gitu-gitu ya? Paling nangisnya tinggal paling diputusin cewek. Enggak sih. Kamu gak pacaran? Bukan itu nangisnya. Jadi? Uangnya habis. 2013 memutuskan untuk keluarlah dari tambang karena merasa ada yang hilang. Tetap belum dapat feel-nya sebagai penyiar ya? Bukan masalah penyiarnya, tapi dalam kehidupan. Itu kan hari-hari itu cuma kerja. Sementara hiburan saya nggak dapat. Kalau misalnya dapat akses ke namanya pesiar, jalan-jalan ke kota, itu cuma seminggu sekali. Jadi agak-agak kayak terkungkung dong ya? Iya, sebenarnya ya. Apalagi waktu sama keluarga asli ke Sita. Karena 2 kali lebaran saya tidak pernah bisa pulang. Karena jadwal cutinya kan mengikuti. Jadi kalau di tambang itu hidupnya tidak mengenal ini tanggal merah, ini tanggal hari lebaran, tidak. Kalau itu jadwalnya cuti, ya udah. Ikutin jadwal Ngikutin jadwal cuti. Jadi saya 2 tahun itu nggak pernah ikut lebaran di rumah gitu. Tahun ketiga saya harus pulang karena saya bukan Bang Toyib. Karena kalau Bang Toyib 3 kali lebaran. Kalau Bang Toyib ibarat kapan keren. Iya. Nah untuk ngatasi apa ya, gemuruh hati lah, gejolak hati lah itu kan, gejolak jiwa itu gimana kamu bisa nahan sampai 3 tahun lah ya? Karena ngabisin kontrak kan, 2 tahun itu gimana ngabisin kamu kontrak. melawan gejolak hati itu? Ya itu dengan cara olahraga aja, ikutin aja lah yang ada gitu kan, pasrah aja dulu karena nggak enak kan udah kontrak segala macam. Profesional menjaga etika perusahaan. Betul. Karena datang dengan baik, keluar juga harus dengan baik. Itu prinsip. Betul. Ya. Prinsip, karena pesannya ibunya jangan lupa sholat aja. Mau kemanapun kamu anak cowok silahkan. Itu aja. Prinsip agamanya memang kuat ya. Ya, alhamdulillah. Kok jadi serius ya? Kamu sih. 2013 keluar dari tambang, berarti sudah merasa manusia bebas. Sudah. Uang juga nggak ada tapi nggak terlalu banyak. Nggak terlalu banyak. Bebasnya itu lebih penting ya. Iya, karena tahun ketiga tuh bisa ngerasain lebaran di rumah. Wah, itu bahagianya. Bahagia banget. Itu udah gimana gitu. Abis itu kan nggak balik lagi ke tambang kan. Seminggu pertama di sana lebaran, alhamdulillah enak. Nah, setelah 2 minggu lebaran baru bingung. Ngapain ya? Nganggur ya. Habis udah uang. Bekal masih ada aman, masih ada. Tapi sendal jepit tetap diganti kalau putus ya. Tetap dong. Kirain pakai tali rapia lagi. Yang jelas daleman yang jelek tuh. Aku punya fotonya. Iya. Gak usah detail ya. Jangan. Aku cuma mau tahu. Berapa tahun itu sudah? Aduh, berapa tahun? Enggak, itu dipakai berapa tahun barang itu? Selama ditambang 2 tahun. Tapi nggak usah banyak ya. Aku nggak enak, terlalu vulgar. Aku sampai tahu mereknya lah tuh bro. Apa merek? Sudah lah. Saya lupa. GT Man. Oh iya bener. Warnanya pink lagi. 2013 masuk ke radio profesional.
2013 datang ke Balikpapan. Oke. Taunya ada tawaran dari kakak saya lagi gitu kan. Kamu kan udah pernah di Kalimantan. Ini ada kerjaan baru nih di bidang ekspedisi gini. Kamu mau nggak ke Balikpapan? Boleh, tapi belum punya gaji. Ya udah nggak apa-apa. Ya udah memberanikan diri. Akhirnya kembali ke Kalimantan. Menjadi seorang ekspedisi. Ekspedisi di pelabuhan. Nah, di ekspedisi pada saat itu berarti pure pekerjaannya ekspedisi. Ekspedisi dan itu baru belajar. Belum digaji, belum apa, belum ngerti. Kembali lagi ke nol ya? Balik lagi ke nol. Kenapa mau kembali ke nol? Ya karena ya itu tadi tetap masalah ekonomi kan. Kalau saya nggak bergerak, saya kerja apa? Oke, berarti kamu suka menikmati proses. Ya. Apapun itu jalanin aja. Terus selama itu sesuai dengan amanah. Ya. Yang penting jangan ketinggalan sholat. Ya, gitu. Itu kan. Oke, jadi memang proses itu kamu nikmati ya? Iya, nikmatin aja. Berapa tahun bisa menikmati uang dari ekspedisi? Ekspedisi mungkin 2 bulan awal tuh belum dapat apa-apa. Bulan ketiga baru ada sedikit-sedikit. Itu juga dari orang yang tips yang ngasih segala macam. Karena pengecekan unit, terima unit itu ada tips-tips ya 50, 100 lumayan lah. Belum dapat gaji loh ya gitu. Jadi fokus sekarang ini di ekspedisi atau? Jadi karena kembali ke zaman dulu, saya tuh kan lagi di ekspedisi, dengerin di mobil, dengerin radio. Jadi saya tuh kemana-mana pasti selalu dengerin radio. Yang saya cari frekuensi radio. Kebetulan waktu itu saya dengerinnya Onyx. Ini di mana ya? Pas dilihat di alamat kok deket nih dari kosan. Ya udah deh, coba ngelamar. Itu ngantar lamaran? Oh, kamu pakai email kan? Email dulu. Jadi email, kirim sampel voice segala macam, terus dipanggil, disuruh siaran. Ingat dulu tuh ketemu sama namanya Mas Lian, baru datang disuruh siaran, besok siaran ya. Saya nolak, saya nggak mau. Saya minta waktu seminggu. Kenapa? Saya harus belajar lagi standar kata, penyebutan kan dari satu radio ke satu radio lain gitu. Saya nolak. Saya akhirnya seminggu kemudian baru siaran, mempelajari program. Itu filmmu dapat lagi masuk lagi dunia siaran. Beda sama tambang. Beda. Dan akhirnya kamu sekarang menjadi program director, menempuh waktu yang panjang kan? Lama 2013 baru diangkat tahun lalu ya? 2018. 2018. Sekitar 5 tahun. Dari seorang penyiar yang naik sepeda, pernah digas juga kan? Pakai mobil. Itu. Saya pulang naik mobil, maksudnya naik sepeda. Naik sepeda. Kalau kata orang Sunda tuh nyantel, pegangan ke mobil. Mobilnya yang bahan bakar solar. Saya di belakang, pas belakang knalpot. Tahu-taunya mobilnya diinjak gasnya, keluar dong asap hitam. Habis itu saya lepasin, yang di mobil ketawa-ketawa, memang jahat. Emang kamu harus digituin karena pelabuhan kamu udah dapat itu kan? Enggak dapat. Lebih kejam di radio ya? Iya. Kalau pelabuhan malah baik. Di radio tuh malah jahat. Sepeda saya difotoin, tahu-tahu dijual. Orang banyak yang telepon. Tapi itulah. Ya. Pengalaman tuh juga seru lah di Balikpapan. Aku dengar-dengar dapat pasangan dan dapat jodoh dari sini. Oh, itu mah beda. Bener gak sih? Kalau itu yang mau jadi istri saya sekarang. Katanya mantan pacar. Iya kan? Iya dong. Kok panik? Iya dong. Langsung. Iya, kalau sekarang saya ketemu istri tuh dari klien radio. Awalnya saya ketemu. Awalnya sih coba-coba. Enggak juga. Awalnya sih dikenalin teman dulu. Ini ada teman saya jomblo lagi nyari suami. Oh gitu kah? Iya. Coba lihat zaman BBM. Ih, cantik ya. Ya udah, saya apa sih namanya? Di-add ya kalau di BBM. BBM itu apa ya? Di-invite. Oh, di-invite. Invite pin kan? Invite pin. Ya. Invite pin. Habis itu saya dengan PD-nya dong. Hai, iya hai. Aku lagi di Iwok nih. Terus katanya. Udah gitu aja. Habis itu kudelkon. Semoga ini tidak menjadi bahanmu di rumah nanti ya. Nah, tapi dia tahu. Dia tahu. Kudelkon. 2 minggu kemudian talk show. Oke. Kamu penyiarnya? Saya penyiarnya. Ya. Dia narsumnya.
ngobrol gitu kan, ngobrol-ngobrol, Mbak yang kemarin nih sayang BBM, oh iya gitu segala macam. Udah gitu doang. Iya, habis itu tukeran nomor HP. Aku pernah sih sebenarnya tahu dari, kalau nggak salah entah dari dia atau dari temennya ya. Yang dicari sama dia itu apa sih karakternya? Aku tanya gitu kan. Oh gitu. Yang penting orangnya suka olahraga. Cocok. Enggak, ini beneran gak sih? Beneran. Oh iya kan? Beneran. Jadi aku tanya, sukanya apa ya? Kok jadi bapak yang lebih tahu? Loh, saya ini host di Uncle Gali. Jadi saya telusuri dong. Oke. Ternyata cocok. Gitu kan. Akhirnya kamu jadi hostnya itu ya. Hostnya pada saat itu. Itu belum, masih baru kenalan kan? Baru kenalan. Bener kan? Cuman ceritain kalau aku yang kemarin BBM, tapi dia juga nggak ingat kalau aku yang BBM. Gimana ya Allah? Iya benar kayak gitu. Tapi setelah ketemu aslinya, ya malah jalan bareng. Iya. Besoknya janjian, Pantesan. naik motor kreditan. Habis itu kita diputus kontrak. Perjalananmu itu salah satu apa ya kalau aku bilang memang jalanmu di situ ya. Iya. Kamu sebagai penyiar, kamu sebagai olahragawan, ya kan? Semua kamu jalani di saat yang sama kan? Jalani Dan bersamaan. alhamdulillah ada hadiah dari situ. Ada. Berkah banget kan? Banget. Dia nggak tahu pada saat itu kamu ngelamar pakai sepeda ya. Jalan. Coba dia ngomong sama aku, kasih tahu kan anak tuh kayak gini. Ini anak ini udah punya apa-apa. Nggak, itu bukan. Berarti kan pasanganmu menerima kamu dengan apapun. Menerima dengan alhamdulillah ya, karena apa ya, bukan karakter, basicnya kita berbeda gitu, dari keluarga yang berbeda. Ya budaya berbeda gitu kan. Dia dari kalangan apa, kita dari kalangan apa. Maksudnya saya dari orang kampung yang jauh banget gitu kan, ternyata dia mau menerima. Nah, dan dia cuman satu kayaknya, bukan kamu sebagai penyiar, tapi kamu suka olahraga. Dia nggak tahu kalau kamu punya cita-cita jadi wasit. Tahu nggak dia sih? Enggak. Masa sih? Iya. Tapi wasit juga saya nggak cita-cita. Oke, tapi dia tahu nggak kamu main bola? Tahu. Nah, itu kan berarti kan. Tahu kan dia kamu kiper yang sering disogok? Nggak disogok sih, dibayar. Serius gitu bro? Bisa kayak gitu? Apa? Bisa nggak sih kayak gitu? Ya kalau orang lain iya. Hah? Kalau orang lain iya. Serius? Iya. Kalau aku enggak. Pemain bola itu bisa dibayar beneran? Bisa. Kalau aku enggak. Gajinya kurang? Bukan gaji kurang, karena ya namanya manusia tidak pernah puas. Aku sebagai striker puas kalau ngebobolin gawang. Uangnya yang nggak puas. Uangnya. Bola itu kan hasrat. Iya, tapi kan di balik itu kan tetap untuk mencari keuntungan. Kalau gaji? Kalau ya gajinya karena nggak cukup. Kalau mungkin orang ngerasa gitu. Karena saya pengalaman sendiri di Balikpapan saja, saya ikut turnamen lokal. Saya sampai diteriakin, kiper, kamu gini. Selesai pertandingan saya dikasih uang 300.000. Padahal saya udah dapat dari tim yang bayar saya. Habis itu saya kasih lagi, saya nggak terima. Asli, sampai hari ini saya nggak pernah terima uang kayak gitu. Tujuannya supaya menang? Katanya sih dia bilang rasa terima kasih timnya menang. Loh, malah dikasih duit? Dikasih duit. Kamu yang kalah? Aku yang menang. Oh, kamu yang menang? Iya, dia istilahnya pegang tim kita lah gitu kan. Dia taruhan lah di luar sana, nggak tahu gimana. Orang taruhan, orang berjudi. Jadi bola ini benar-benar dipakai untuk hal begitu ya? Iya, udah jadi rahasia umum, rahasia publik lah. Itu tingkat non profesional kan? Iya, tarkam kan? Tarkam. Buset. Tarkam aja sampai kayak gitu. Berarti profesionalnya? No comment. Lebih parah. Lebih parah. Faktor ini faktor judi atau hanya aku nih punya uang banyak nih, aku pengen Indonesia kalah? Ada beberapa faktor. Kalau menurutku judi sih ada juga, tapi nggak berpengaruh besar. Yang lebih berpengaruh besar itu adalah lebih ke persiapan timnya. Usia dininya, segala macam. Indonesia sudah jauh kalah dari. Jadi bukan hanya sekedar faktor judi atau sogok menyogok. Sogok menyogok bukan. Itu hanya mungkin dari 100% itu hanya 30%. Oke, berarti ada sistem juga yang salah ternyata. Ada yang sistem yang salah di Indonesia. Kalau menurut saya. Sistem perekrutan ya. Perekrutan usia dini segala macam. Karena main bola itu kan bukan
sehari dua kali jadi. Bukan cuman skill ya, atau faktor turunan, tapi harus berlatih. Kalau nggak dilatih nggak bisa. Kamu sendiri mempersiapkan dirimu sebagai kiper itu dari umur berapa? Saya jadi seorang kiper itu dari kecil, dari SD, bahkan saya SD udah main dibayar. Sampai sekarang ini. Sampai sekarang ini. Tapi sekarang kan kamu wasit juga. Asli nggak sengaja. Ada kursus wasit di Balikpapan. Oke. Ditawarin sama saudara. Ya kan ada saudara juga di sini. Dia ngajakin. Dia yang paling semangat dia. Dia paling semangat. Bang, ayo bang, ayo bang. Gue bilang enggak. Ayo nah bang, ikut nah bang, biar tahu. Ya udah, dengan terpaksa pergi. Sekalinya, seru juga sekalinya jadi pengadil lapangan. Yang tadinya kita caci maki wasit, kebalik nih. Sekarang kebalik. Dalam artian ternyata yang mencaci dan memaki di luar sana tuh tidak tahu aturan. Ketika saya udah mempelajari lebih detail lagi, ada peraturan law of the game-nya. Sekalinya saya yang di atas angin, kalian yang salah. Gitu. Berarti kamu ngerasa, kemarin tuh aku ngerekin wasit salah. Iya, iya. Jadi akhirnya bumerang juga ya? Bumerang juga. Jadi sekarang kalau main bola nih, kalau apa-apa, misalnya wasitnya saya main, itu kan dipimpin sama orang atau siapa gitu kan. Ya udah, ada ini, ya udah gitu aja. Jadi lebih wise aja gitu kalau di lapangan. Lebih enak dong jadi wasit ya? Enggak juga. Karena kan pasti terima sogokan. Belum sih. Karena banyak orang, wah wasitnya dibayar. Saya jawab, iya, saya dibayar. Kalau dulu kan kita pasti dengar wasit disogok, wasit disuap. Kayaknya sekarang udah mulai bersih. Sekarang udah mulai ketat. Karena saya di apa namanya, korf wasit gitu kan. Dari PSSI-nya langsung sudah ada hitam di atas putih. Kalau ada satu ketahuan yang benar-benar dari mana sumbernya apapun. Kemarin kejadian ada yang terakhir ada wasit di daerah Jawa Barat, daerah Garut, itu langsung di nonaktifkan seumur hidup. Tapi kalau kamu masih selamat, nggak aktif kan masih bisa siaran. Jadi nggak apa-apa lah. kamu berarti kan sudah program director. Udah di siaran kan? Ngatur orang gimana? Ngatur penyiar yang sekarang kita lihat penyiar-penyiar sekarang beda polanya dengan kamu yang dulu. Apa ya? Sekarang tuh maunya instan, tidak mau ngikutin proses. Contoh lah banyak, kan saya juga istilahnya di jadi program director itu dipercaya juga untuk penerimaan penyiar baru atau announcer baru, di training yang tadinya mereka tidak punya basic apa-apa. Ya berbagi ilmu lah ya, bukan ngajarin sih, lebih berbagi ilmu. 2 minggu udah nyerah, udah capek-capek, udah ngasih tahu ini segala macam, tapi 2 minggu nyerah. Tapi akhirnya ada juga yang bertahan. Yang jadi intinya kalau pengen jadi seorang penyiar radio itu intinya kita suka dulu, hobi dulu, jangan cuman keluar sekolah mau ngapain jadi penyiar aja. Yang penting kerja. Enggak, kalau kita nggak hobi nggak bakalan bisa jadi penyiar radio. Susah nggak sih ngebentuk Abi itu? Susah banget. Kenapa? Terlalu besar badannya. Banyakan ketutupan lemak. Ya apa ya? Kan penyiar itu kan dituntut wawasan ya. Wawasan. Jujur saya tuh dulu orang yang paling malas baca. Tapi ketika jadi penyiar saya dituntut mau nggak mau harus baca. Yang lebih susah untuk ngajak mereka membuka wawasan berarti ya. Banget. Bukan bagaimana dia berbicara, itu nomor 2-nya. Itu bisa kita sesuai dengan apa ya? Berjalannya waktu lah, seiring berjalannya waktu itu bisa ngikutin. Tapi kalau wawasan susah. Itu tergantung dari orangnya. Tergantung dari orangnya. Jadi pilih wasit atau penyiar? Dua-duanya. Kamu serahkan dong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.